Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan coba menjabarkan daripada surat Al-Asr, yang mana surat ini sudah umum dan mungkin anak-anak TK atau TPA itu hafal. Tapi ada hal yang perlu kita gali, perlu kita kaji, yang terpendam di dalam surat Al-Asr ini. Kalau mau diberikan judul, maka di sini disebutkan ada 4 hal yang wajib diketahui di dalam surat Al-Asr ini. 4 hal ini itu betul-betul amat sangat penting bagi kita kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, keempat hal ini harus betul-betul kita pahami, kita pelajari, dan yang penting kita amalkan. Sebelumnya saya bacakan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Yang mana terjemahnya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini yang pertama jelas Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu dengan waktu. Wal asri, demi masa atau demi waktu. Allah Subhanahu wa taala selaku sang khalik itu boleh bersumpah dengan makhluknya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk bersumpah dengan makhluknya. Kita hanya diperbolehkan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man khalafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Waktu ini amat sangat penting. Oleh sebab itu Allah sampai bersumpah dengan waktu tersebut. Selanjutnya di ayat keduanya,
Maka kemudian Allah menegaskan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Di dalam ayat kedua ini Allah menjelaskan al-insan, seluruh manusia. Di dalam kata al-insan ada yang namanya alif lam lil istighraq, menyeluruh. Semua manusia yang ada di muka bumi itu semuanya khasarat, semuanya merugi. Kemudian masih dalam surat ini Allah kecualikan illalladzina amanu, yang tidak merugi itu kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, kemudian orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan kemudian saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan menasehati dalam kesabaran. Dari surat Al-Asr ini 3 ayat yang pendek ini, kalau kita kaji, di dalamnya ada 4 hal yang betul-betul harus kita pahami dan kita pelajari kemudian amalkan. Apa itu keempat hal tersebut? Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu tentang ilmu. Yang mana di sini disebutkan di dalam surat Al-Asr ayat ketiga ini disebutkan yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika menyebutkan mukmin, orang yang beriman, kayaknya tidak mungkin kalau dia tidak memiliki ilmu. Karena orang yang beriman pasti menjalankan ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana mungkin dia dapat menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah jika dia tidak memiliki ilmunya? Atau mungkin kebalikannya. Bagaimana mungkin dia dapat meninggalkan larangan-larangan Allah jika dia tidak mengetahui ilmunya? Dan memang di dalam ayat ini yang dimaksud poin ilmunya yaitu ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang dinul Islam. Ini yang harus diperdalam. Karena pastinya berbeda. Pastinya berbeda. Orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Pastinya berbeda. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat ke-9. Allah katakan dalam surat 39, ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang terjemahnya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat 9 jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelas memahami pasti beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana tadi kami katakan, bagaimana mungkin seorang beriman dia bisa melaksanakan perintah Allah jika dia tidak mengetahui ilmunya? Maka oleh sebab itu ilmu amat sangat penting.
Dan di sini dalam ayat tadi surat Al-Asr dikatakan yang tidak merugi adalah orang beriman. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu merupakan wasilah, sarana, alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat Muhammad surat 47, bisa dilihat surat 47. Surat Muhammad surat 47 ayat ke-19. Allah katakan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang terjemahnya, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Dalam ayat ini diawali dengan kalimat fa'lam, berilmulah, ilmuilah, ketahuilah. Kemudian selanjutnya annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengilmui diri kita, harus mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, maka dia harus tahu ilmunya. Kalau di dalam syurutul la ilaha illallah, maka syarat yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Untuk apa? Al-munafilil jahli, ilmu untuk menafikan, menghilangkan kebodohan. Bodoh tentang apa? Jelas di sini, bodoh tentang Allah. Jadi ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian kalau kita bahas tentang syurutul la ilaha illallah, yang dimaksud al-ilmu al-munafilil jahli, itu maksudnya adalah nafyan wa isbatan. Kita harus tahu kepada siapa menetapkan bentuk ibadah, kepada siapa menafikan tujuan atau bentuk ibadah. Dan itu harus dipelajari, harus tahu. Jangan sampai kita selaku orang beriman tidak mengetahuinya. Maka oleh sebab itu, tadi di dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah demi waktu. Waktu sekarang yang kita miliki, maka belajarlah. Tuntutlah ilmu tentang din. Tuntutlah ilmu tentang mengenal Allah. Tuntutlah ilmu tentang mengenal Rasul. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Karena banyak kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia melakukan kesyirikan. Maka oleh sebab itu amat sangat penting menuntut ilmu, belajar tentang dinul Islam. Karena memang ini menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi alat untuk mengenal Allah. Nah, tadi dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmilah diri kita. Belajar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ilmu itu juga, dengan ilmu yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan mengangkat derajat kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, surat 58. Di dalam surat 58 ayat 11, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fangsyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 jelas di sini Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu amat sangat penting kita menuntut ilmu, terlebih ilmu tentang dinul Islam. Karena jangan sampai kita berpaling daripada ilmu-ilmu dinul Islam. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan masuk dalam kategori nawaqidul Islam, pembatalan daripada Islam. Yang khawatirnya diri kita tidak mau belajar atau menuntut ilmu tentang dinul Islam. Dan ini jelas membahayakan. Karena bagaimana mungkin kita tahu cara beribadah kepada Allah dengan benar, mengikuti sunnah Rasul, jika kita tidak belajar tentang dinul Islam. Terlebih di zaman sekarang, yang semuanya serba mudah. Semuanya serba instan. Bisa dicapai, digapai kapanpun, dimanapun. Jadi seharusnya di zaman sekarang sudah tidak ada lagi alasan dengan istilah tidak tahu ilmunya. Tinggal kembali kepada diri kita. Apakah kita mau mempelajari dinul Islam atau kita memang tidak mau? Lebih disibukkan dengan ilmu-ilmu duniawi. Memang kaum muslimin yang dirahmati Allah, ilmu itu ada dua. Ada ilmu duniawi, ada ilmu akhirat, dinul Islam. Ilmu dinul Islam yang menjelaskan tentang mengenal Allah, Rasul, dan dinul Islam itu wajib. Ilmu duniawi ini sifatnya mubah. Dia menjadi wajib jika memang diperintahkan untuk kemaslahatan kaum muslim. Kemudian juga kalau pembahasan tentang ilmu, di dalam ilmu din ini juga nanti ada pembagiannya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu termasuk dengan hal-hal rukun iman, rukun Islam, tentang sholat, tentang zakat, saum. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan saum sesuai sunnah Rasul jika dia tidak mengetahui ilmunya. Sedangkan ilmu-ilmu din yang lain mungkin contohnya seperti ilmu tafsir, ilmu balaghah. Nah itu cukup sebagian kaum muslimin memang yang mengetahuinya. Ilmu tentang mustalah hadis. Karena mungkin di sebagian kaum muslimin memberatkan. Mungkin tidak sanggup. Tapi ketika sebagian kaum muslimin sudah mengetahuinya, yang lain gugur dari kewajibannya. Tapi jika ingin menuntut ya silakan. Tapi yang jelas ada ilmu fardu ain seperti tadi yang berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan rukun Islam. Yang berkaitan dengan rukun Islam harus dipelajari juga dan dipahami. Berkaitan dengan apa saja yang termasuk kesyirikan. Karena bahaya. Jangan sampai amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tercampur dengan kesyirikan. Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika kita melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amal perbuatan kita ini. Dan itu menjadi merugi. Nah kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah juga menjelaskan bahwa yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Berarti orang yang mengetahui tentang dinul Islam. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu, dia akan berpikir, apakah ini dilarang oleh Allah? Apakah perkataan atau perbuatan saya ini dimurkai atau dibenci Allah? Akan berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbuat, sebelum dia beramal. Karena dia yakin betul apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau pembahasan tentang ibadah, sebagaimana Ibnu Taimiyah di dalam Risalah Ubudiyah pernah mengatakan tentang pengertian ibadah, bukan hanya sholat, zakat, ritual-ritual seperti itu, tidak. Segala macam bentuk apapun namanya aspek kehidupan. Maka kata Ibnu Taimiyah, kalau kita merujuk kepada beliau dalam pengertian ibadah, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al zahirah au batinah. Apapun namanya, yang penting dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, itu akan menjadi nilai ibadah. Makanya pastinya orang yang memiliki ilmu, orang beriman yang pastinya memiliki ilmu, dia akan senantiasa takut kepada Allah ketika berbuat, ketika beraktivitas. Dia akan berpikir terlebih dahulu, apakah ini halal, apakah ini haram dalam aktivitas kesehariannya. Ketika memang itu halal dan diperintahkan, dikerjakan. Ketika memang itu haram dan dilarang, pasti ditinggalkan. Dan itu semua taunya dari mana? Taunya jelas dari ilmu. Oleh sebab itu, perdalam ilmu dinul Islam, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal Rasul, ilmu tentang mengenal dinul Islam. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama tentang ilmu yang terkandung dalam surat Al-Asr ini. Kemudian yang kedua adalah tentang amal. Karena memang di dalam ayat ini juga dikatakan yang tidak merugi itu selain orang yang beriman disebutkan wa amilus sholihat, orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengertian iman, salafus soleh memasukkan amal dalam pengertian iman. Maka dikatakan al-iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Karena memang amal perbuatan itu sebagai aplikasi daripada keyakinan. Seseorang sempurna keyakinannya jika diamalkan. Dan ini Allah katakan di dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. Di dalam surat 8 Al-Anfal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka,
bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Jelas di dalam ayat ini, ayat kedua, ketiga, dan keempat disebutkan orang yang beriman, mukmin itu orangnya yang melaksanakan daripada keimanan tersebut. Di sini dikatakan apabila disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Kemudian mereka bertawakal. Dan selanjutnya ayat ketiga disebutkan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat, berinfak, itu kan amal perbuatan. Jadi memang iman atau amal perbuatan itu masuk dalam kategori keimanan. Makanya di ayat keempatnya Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang haqqo, yang sebenar-benarnya beriman. Siapa orang mukmin yang sebenar-benarnya beriman? Disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya, kemudian senantiasa mendirikan sholat, kemudian senantiasa berinfak, bersedekah. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 itulah orang beriman. Makanya selain keimanannya, keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan, diamalkan. Maka oleh sebab itu, di dalam ayat ketiga di surat Al-Asr, orang yang tidak merugi itu ya orang yang dia beramal soleh. Banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan. Apalagi ketika kita kembali ke dalam pengertian ibadah yang disebutkan Ibnu Taimiyah tadi. Pokoknya apapun, gerak-gerik kita, perkataan kita, perbuatan kita, yang penting dicintai dan diridhai Allah, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Selain ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, saum, dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal ini juga adalah maksudnya mengamalkan tadi. Setelah kita belajar memahami tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, ma'rifatul dinil Islam, mengenal dinul Islam, maka jelas setelah mempelajarinya, memahaminya, itu mengamalkan. Jangan lupa untuk mengamalkannya. Selanjutnya, setelah mengamalkannya, poin yang ketiga adalah dakwah, menyeru atau mengajak. Ini dakwah jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kaum muslimin hidup kan enggak sendiri. Di antaranya Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 105. Surat 3, surat Al-Imran ayat 104 ya. Ayat 104. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang terjemahnya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Imran 104. Jelas di sini Allah katakan, dan hendaklah di antara kita, di antara kalian semua ada orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Kan dakwah, menyeru, mengajak. Karena memang di dalam ayat ketiga di surat Al-Asr tadi dikatakan, selain wa amilus sholiha wa tawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Ini kan dakwah, mengajak. Mengajak saudara kita, mengajak kaum muslimin
Yang pertama, untuk mempelajari, untuk mengenal Allah. Yang kedua, mengajak untuk mengenal Rasul. Yang ketiga, mengajak untuk mempelajari tentang dinul Islam. Setelah itu, setelah mengajak belajar, maka mengajak mengamalkan. Poin yang kedua tadi, berdakwah, mengajak mengamalkan. Bukan hanya belajar saja, tetapi diamalkan. Makanya tadi memerintahkan berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian selanjutnya juga di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 125. Di dalam surat 16 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 125 surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Panggillah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajak kepada jalan Rabbmu dengan hikmah wal mau'idatil hasanah. Ini diantara dua ayat yang memang perintah untuk berdakwah. Selain tadi di surat Al-Asr tadi, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Karena memang berdakwah ini adalah syariat. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadi saya katakan, mengajak untuk belajar, untuk berilmu tentang Allah, mengajak belajar untuk berilmu tentang Rasul, tentang dinul Islam. Setelah mengetahui ilmunya, jangan lupa mengajak untuk diamalkan. Belajar tentang zakat, jangan lupa diamalkan. Jangan hanya belajar saja tentang ilmunya. Jangan sampai menjadi istilahnya Islamfobia, hanya belajar tapi tanpa pengamalan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, setelah ilmu, amal, kemudian dakwah, mengajak, kemudian yang keempat yaitu sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam hal belajar tentang dinul Islam. Pasti memang berat godaannya, karena pastinya syaitan akan mencegah. Syaitan akan menghalang-halangi. Setan senantiasa akan menggoda manusia yang mempelajari tentang dinul Islam, yang mempelajari tentang ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Karena bagaimanapun setan menghendaki agar manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu memang harus sabar. Kemudian sabar juga dalam pengamalannya. Mengamalkan sesuatu ilmu yang sudah kita ketahui pasti berat. Apalagi itu terkait dengan harta, terkait dengan waktu, pasti berat. Kemudian juga sabar dalam berdakwah. Kalau betul-betul tidak didasari dengan keimanan, sulit memang. Makanya di dalam surat Al-Asr ini Allah bersumpah tentang waktu karena pentingnya waktu. Memang harus sabar dalam hal menjalankan itu semua. Kalau berbicara lelah, berbicara letih, capek, sakit,
Orang-orang kafir juga sama. Ini ada ayat di surat An-Nisa ayat keempat. Di surat An-Nisa ayat 104. Surat An-Nisa ayat 104. Kita baca surat An-Nisa ayat 104. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjuna wa kana Allahu aliman hakima. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuh-musuhmu. Jika kamu menderita atau kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita dan kesakitan pula sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini pada hakikatnya Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa orang kafir juga letih. Orang kafir juga letih bagaimana mereka merencanakan untuk menghancurkan Islam. Bagaimana caranya umat Islam biar tidak mempelajari agamanya. Gimana pun caranya mereka berusaha, siang malam mereka berpikir. Kalau ayat ini memang menjelaskan tentang kaum muslimin mengejar orang-orang kafir. Tapi Al-Quran ini berlaku untuk sampai hari kiamat. Ini bisa kita ambil ibrahnya dalam ayat ini, bahwa orang kafir juga letih. Bagaimana orang kafir itu memikirkan untuk menghancurkan Islam dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwanya. Mereka untuk menghancurkan Islam. Mereka letih, mereka capek. Maka oleh sebab itu kita pun kaum muslimin yang memang mendapatkan rahmat dan hidayah Allah, bahkan Allah janjikan surga, itu betul-betul harus sabar. Sabar dalam hal menuntut ilmu Islam, sabar dalam hal mengamalkannya, sabar dalam hal berdakwah. Dan pastinya ini letih, pastinya capek. Bahkan mungkin kadangkala ada ungkapan, ya sabar, ngomong gampang, tapi pengamalan memang sulit. Tapi memang seperti itu sulit. Makanya Allah katakan, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Imran ayat 146. Al-Imran surat ketiga ayat 146. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Siapa yang tidak ingin dicintai Allah? Karena pastinya jika Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Apalagi di akhirnya Allah akan menyiapkan jannah, surga bagi kita. Itu baru kita berbicara kesabaran tentang menuntut ilmu, kesabaran tentang mengamalkan ilmu tersebut, sabar dalam hal berdakwah. Belum kita bercerita sabar dalam hal berjihad fisabilillah di jalan Allah. Kadangkala manusia dalam hal menuntut ilmu Islam aja itu ada rasa jenuhnya. Dalam hal pengamalan aja kadangkala hitung-hitungan.
Sekarang ana, besok antum ya. Dalam hal pengamalan. Padahal kan seyogianya seharusnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, selain itu juga Allah katakan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Di dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat ke-46. Surat 8 Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini jelas, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita harus betul-betul bersabar dalam hal tadi. Menuntut ilmu, beramal, berdakwah. Biar apa? Biar Allah cinta kepada kita. Biar apa? Biar Allah bersama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada 3 hal. Kemudian yang harus kita ketahui, ada 3 hal yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Ada di surat Al-Baqarah ayat 155, surat Al-Baqarah sampai 157. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ada 3 hal yang akan didapat oleh orang yang sabar. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah katakan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang sabar, yaitu yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah. Kemudian ulaika alaihim, mereka akan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Jadi bagi siapa saja yang sabar akan mendapatkan ampunan dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana yang tadi dikatakan Al-Baqarah 155 sampai 157. Maka oleh sebab itu, memang di dalam hal menuntut ilmu khususnya, kemudian beramal, kemudian dakwah, itu harus sabar. Yang diakhiri, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita ini perangkat. Ya, perangkat wasilah ya, untuk menuntut ilmu ada 3 komponen. Ya, yaitu hati, kemudian penglihatan mata, kemudian pendengaran. Ya. Sebagaimana ini Allah katakan
di dalam surat 16. Surat 16 ya, An-Nahl ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa tadinya manusia itu nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan hati, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan pendengaran. Dengan 3 komponen tersebut itu sebagai perangkat untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Dengan hati, dengan penglihatan, dengan pendengaran. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingatkan kembali di dalam surat Al-Asr ini terkandung 4 hal yang wajib kita ketahui. Dan ini jangan sampai dilupakan. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa dimudahkan, bisa diberikan waktu, bisa dikuatkan untuk menuntut ilmu, bisa dikuatkan untuk beramal, bisa dikuatkan untuk berdakwah, dan juga betul-betul diberikan kesabaran. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi yang dhaif. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.